Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nika Pratama dengan NIM 2403742 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama kembali mempelajari dan juga resume kembali mengenai eh, mata kuliah struktur beton, terutama struktur beton bertulang pada video kali ini. Oke. Nah, eh, pada awal video kali ini kita akan sedikit membahas atau mereview ulang kembali video sebelumnya mengenai dasar persyaratan dan anggapan dalam beton, terutama dalam beton bertulang gitu. Oke. Yang pertama tuh kita tahu gitu kalau beton tuh memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menahan daya tarik. Nah, maka dari itu perencanaan strukturnya itu dianggap tidak mempunyai kekuatan tarik yang signifikan. Makanya ada area of steel. Jadi kita menggunakan baja gitu, tulangannya teman-teman. Namanya juga beton bertulangan. Eh, ternyata ada deformasi yang terjadi baik berupa pemanjangan maupun pemendekan, regangan tarik maupun tekan pada serat-serat penampang berbanding lurus dengan jaraknya terhadap sumbu netral. Sehingga dalam prinsip ini tuh dikenal sebagai asumsi bahwa penampang datar sebelum dibebani akan tetap datar setelah mengalami pembebanan. Jadi mau ada setelah pembebanan kan maupun tarik tuh bakal eh, datar gitu teman-teman. Karena kan ini berbanding lurus dengan sumbu netral teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya itu ada relasi antara tegangan dan regangan pada baja tulangan dapat digambarkan melalui diagram regangan secara skematis. Nah, selanjutnya yang terakhir tuh ada hubungan antara tegangan dan regangan pada beton baik pada kondisi tekan maupun tarik juga dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram skematis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dasar perhitungan kuat lentur. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, nah bagian atasnya itu kan ini dalam sebuah beton, terutama beton bertulang, itu tuh eh apa namanya tuh? Nah, ini tuh kan ada B, D dan juga H. Apa sih B itu? Nah, B itu lebar dari betonnya gitu, teman-teman. H itu tingginya dan juga D itu tinggi efektifnya, teman-teman. Ini tuh dimulai dari setengah tulangannya atau di setengah area obstilnya teman-teman, makanya gambarnya tuh seperti ini, bisa dilihat tuh dari pas setengah bulat ininya tuh sampai ke sininya gitu teman-teman. Nah ini tuh 0,03 tuh apa, jadi 0,03 tuh adalah sebuah regangan ultimate dan juga ini tuh tegangan tariknya gitu teman-teman dari besinya. Nah ini tuh jika digambarkan tuh bakal seperti ini teman-teman. Nah, maka dari itu agar lebih memudahkan kita menggunakan ekuivalen seperti ini teman-teman. Dengan ketentuannya tuh 0,8 Fc dan juga ininya tuh dengan rumusnya tuh A sama dengan beta beta 1 dikali C dan juga hitungannya tuh seperti ini teman-teman. JD sama dengan D dikurangi A per 2. Itu ada rumus tekannya yaitu T sama dengan AS dikali Fs. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya itu kita masuk ke blok tegangan ekuivalen teman-teman nih seperti ini. Jadi blok tegangan ekuivalen ini disyaratkan oleh SNI beton sebagai berikut dengan pasal 22.2.2.4. Itu biasanya disebutnya tuh pasal beton teman-teman. Nah di sini tertulis kalau tegangan beton 0,8 Fc diasumsikan terdistribusi rata terhadap zona tekan ekuivalen dengan A sama dengan beta 1 dikali C. Selanjutnya tuh jarak dari serat tekan terjauh sampai ke sumbu netral C itu diukur secara tegak lurus dari sumbu netral. Hasilnya tuh ini nih teman-teman, nilai beta 1 dinyatakan tuh sebagai berikut. Yang pertama untuk antara FC-nya tuh 17 sampai FC 30 itu tuh beta satunya tuh dihitung atau dirumuskan menjadi angka 0,85. Nah, hasilnya tuh untuk FC dari 30 sampai 55 tuh dirumuskan oleh beta 1 tuh sama dengan 0,85 dikurangi 0,05 eh, dikali FC dikurangi 30 dibagi 7 teman-teman. Nah, selanjutnya tuh untuk FC di atas 55 itu tuh dirumuskan beta satunya tuh 0,65 teman-teman. Jadi jika kita menggunakan FC-nya tuh di bawah, misal FC kita 20 berarti makanya tuh yang 0,85. Nah, kalau kita 30 sampai 55 nih, kita misal mau pakai 40.
Berarti rumusnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi 0,85 dikurangi 0,05 dikali FC per 30 dibagi 7, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau kita FC-nya tuh buat bangunan tinggi gitu, dengan mutu betonnya tuh yang harus tinggi, misal mutu beton kita 75, maka betanya tuh pasti 0,65. Kenapa seperti itu? Karena ini sudah dituangkan dalam SNI ini, teman-teman. Jadi standar di negara kita tuh seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tuh kita masuk ke ini nih, teman-teman, kuat perlu dan kuat rencana. Jadi ini tuh harus diperlukannya tuh momen kuat lenturnya tuh harus lebih besar dari momen ultimate gitu, teman-teman. Atau eh oh, sorry teman-teman, jadi momen ultimate itu harus lebih besar dari momen rencana atau harus sama dengan itu sama, teman-teman. Nah, bisa dilihat ini tuh adalah faktor reduksi kuat lentur. Ternyata MN-nya itu apa? Kuat lentur nominal, sehingga kalau misalkan tuh kuat lentur rencana. Nah, kuat lentur rencana tuh harus lebih besar di momen ultimate, teman-teman. Oke. Nah, namanya tuh momen ultimate atau kuat lentur perlu. Nah, selanjutnya tuh bagaimana cara kita mencari momen ultimate-nya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sampingnya tuh ada momen ultimate sama dengan 1,2 dikali MD. Apa itu MD? MD itu adalah momen akibat beban mati atau beban sendiri dan juga ditambah 1,6 dikalikan momen akibat beban hidup. Atau mungkin contohnya itu bisa manusia gitu. Ya teman-teman. Nah, selanjutnya tuh kita masuk ke rasio tulangan. Nah, pada rasio tulangan ini, nah di sini tuh rasio tulangan tuh disebutkan kalau kondisi balance atau seimbang. Jadi apabila rasio tulangannya itu terpasang ini nih row balance sama dengan 0,85 dikali beta 1 dikali mutu betonnya itu atau FC-nya itu dibagi mutu bajanya atau FV-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu dikali 600 dibagi 600 ditambah mutu bajanya, teman-teman. Nah, ini tuh kan disebutnya tuh kondisi balance, row balance gitu. Nah, di sini tuh disebutkan kalau row balance kurang dari row apa namanya? Nah, jadi gini, row eh, kurang dari row balance itu maka disebut reinforce. Tapi kalau row lebih dari row balance tuh disebutnya tuh over reinforce, teman-teman. Nah, yang mana yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan tuh under reinforce, teman-teman. Eh, karena kalau row balance pun itu sudah tidak diperbolehkan gitu, teman-teman. Terus selanjutnya tuh ada apa namanya tuh contoh perhitungan sederhana under reinforce itu bagaimana, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Mungkin maaf ya kalau agak buram. Jadi di sini tuh saya mempunyai betonnya tuh 250 mm dengan tinggi totalnya tuh 40 mm, 400 mm, sorry. Tapi tinggi efektifnya tuh sekitar 300 mm dengan ininya tuh berdiameter 4 D berdiameter 24. Dengan diketahui FC-nya tuh 20 MPa dan juga mutu bajanya 350 MPa. Nah, maka dari itu kita mulai menghitung dulu area of seal-nya atau tulangannya terlebih dahulu, teman-teman. Yang mana rumusnya tuh 4 dikali V dikali R kuadrat. Nah, 4 dikalikan ini tuh berapa hasilnya, teman-teman? Area of seal-nya tuh sekitar didapatkan tuh 18,08,64. Nah, selanjutnya itu kita akan bagaimana kita mengecek rasio tulangannya terlebih dahulu, teman-teman. Dimulai dari rasio balance. Nah, rasio balance itu dengan rumus yang tadi nih, teman-teman, yang ini 0,85 dikali beta 1 dikali mutu baja, mutu beton, sorry, dibagi mutu baja dengan dikalikan lagi 600 bagi 600 ditambah mutu bajanya, teman-teman. Seperti ini nih. Nah, didapatkan hasilnya tuh 0,260. Ini adalah row balance-nya. Hasilnya itu ada kita row terpasangnya gitu, teman-teman. Atau tulangan terpasangnya itu harus bagaimana? Nah, di rumusnya tuh area of steel dibagi eh, B-nya tuh lebar dan juga D-nya tuh tinggi efektifnya, teman-teman. Nah, didapatkannya tuh hasilnya tuh 0,241. Nah, ini kan lebih kecil dari row balance, makanya itu disebutnya tuh under reinforced, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke ada sedikit hitungan, teman-teman, di sini nih. Nah, oke, selanjutnya tuh kita ada di sini tuh contoh soal yang dikerjakan gitu oleh saya. Nah, itu atau kita
mempelajari bersama-sama gitu teman-teman. Nah, di situ tuh diketahui kalau bentang totalnya tuh 3.760 dengan mutu bajanya tuh sebesar 240 mpa atau sekitar 2.400 kilogram. Dan juga mutu betonnya tuh digunakannya tuh 15 mpa atau sekitar 150. Ini sorry nggak ada nolnya. Nah, ini tuh eh, soalnya tuh lantai disebutkan itu ada lantai ditumpu bebas pada tembok bata. Nah, selanjutnya tuh kita akan tentukan tebal plat yang diperlukan dan juga berapa jumlah tulangannya. Bila plat itu dibebani beban hidup sebesar 1,5 kilonewton atau sekitar 150 kilogram dan juga penutup lantai itu bebannya sekitar 0,5 kilonewton atau sekitar 50 kilogram. Nah, plat ini tuh terletak pada lingkungan yang kering. Oke, selanjutnya tuh kita langsung saja mungkin masuk ke bagaimana cara kita perhitungan atau step by stepnya gitu teman-teman. Yang pertama tuh kita menentukan dulu syarat-syarat batas dan juga panjang bentangnya. Manusnya tuh I sama dengan bentangnya tuh tadi 3.760 ditambah 2 dibagi tengah dikali mutu bajanya tuh 240. Nah, didapatkan sebesar 4.000 mm atau sekitar 400 cm, teman-teman. Maksudnya tuh menentukan tebal plat. Nah, di situ ada disebutkan Hamin sama dengan 1/27. Ini rumus 1/27 itu dari mana? Nah, ini tuh ada di halaman 72 dengan bukunya tuh yang saya gunakan dari dosen ini nih, teman-teman. Nah, buku dasar-dasar perencanaan beton bertulang berdasarkan SNI yang digunakan gitu, teman-teman. Dengan seri beton satu. Jadi ini tuh masih beton super beton satu, teman-teman. Nah, kita tadi ada di halaman 72. Langsung saja kita searching 72. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman kalau tadi itu kan FE-nya tuh 240, maka digunakannya tuh yang ini nih, teman-teman. 1/27. Maka dari itu lanjut kita bagi saja tadi yang tadi atau syarat-syarat batas dan panjang bentangnya tuh 4.000 milimeter dibagi 27 dengan didapatkan 148, lalu diinterpolasikan atau digunakan 150 milimeter karena susah juga gitu 148 kalau dipakai. Oke, nah selanjutnya tuh setelah itu kita harus menghitung beban-beban yang diperlukan gitu. Nah, rumus ini itu kan tadi menghitung momen ultimate gitu. Dengan rumusnya tuh 1,2 dikali beban mati MD ditambah 1,6 dikali beban hidup atau ML, teman-teman. Nah, yang pertama tuh kita akan menghitung beban mati terlebih dahulu dengan menghitung beban plat sendiri, teman-teman. Nah, ini tuh ada 0,5 dikali 24 dengan hasilnya tuh 3,6 kilonewton per meter. Ini tuh beban plat yang diperlukan itu sekitar segini nih, teman-teman. Selanjutnya kita beban mati yang satunya lagi dari penutup lantai. Tadi kan disebutkan 0,5 kilonewton atau sekitar 50 kilogram. Nah, sorry. Berarti total yang diperlukan beban matinya tuh sekitar 4,1 kilonewton per meter atau sekitar mungkin kalau dikilogramkan 410 kilogram. Kalau salah apa ya? Sama-sama belajar. Nah, selanjutnya itu beban hidup. Nah, itu kan tadi sudah disebutkan 1,5 kilonewton atau sekitar 150 kilogram. Nah, lanjut kita hitung total beban mati dan juga beban hidupnya itu berapa atau momen ultimate-nya kita hitung saja langsung, teman-teman. Nah, ini 1,2 dikali 4,1 ditambah 1,6 dikali 1,5 atau totalnya itu sekitar didapatkan 7,3 kilonewton per meter atau 730 kilogram untuk momen atau beban ultimate-nya tuh segitu, teman-teman. Nah, selanjutnya tuh ada eh, tentukan momen-momen. Nah, yang pertama tuh untuk plat tumpu bebas karena tadi disebutkan tumpunya tuh bebas, teman-teman. Nah, ini tuh rumusnya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, eh, rumusnya itu kan 1/8 dikali beban ultimate-nya tuh tadi sama dikali I kuadrat atau syarat-syarat batas dan panjang batangnya tuh berapa, teman-teman. Nah, didapatkannya tuh
Segini teman-teman, 1/8 dikali 7,3 ini, lalu dikali 4 kuadrat atau 400 senti kuadrat, didapatkan 14,6 kilonewton per meter atau 1460 kilogram. Nah, selanjutnya tuh ada momen jepit tak terduga dengan rumusnya tuh 1/24 dikali beban ultimate dan juga dikali I juga teman-teman. Nah, didapatkan sekitar bebannya tuh 4,9 kilonewton per meter atau 490 kilogram. Nah, selanjutnya tuh kita ada tahap selanjutnya ada bagaimana cara kita menghitung tulangan-tulangannya tuh. Nah, seperti yang kita ketahui, bal plat atau H-nya tuh tadi didapatkan 150 mm dengan diinterpolasikan dapatnya tuh segini gitu teman-teman biar lebih mudah dihitung juga teman-teman dibulatkan. Nah, itu ada tebal penutup betonnya tuh atau P-nya tuh eh, ada di sekitar 20 mm. Maksudnya tuh perkiraan diameter utama untuk tulangannya tuh eh, diameter tulang utamanya tuh kan tadi 12 mm. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan tinggi efektifnya terlebih dahulu teman-teman atau D-nya teman-teman yang di sini nih. D, nah yang ini nih dari setengah tulangan menuju tinggi utama dari baloknya tersebut teman-teman. Oke, lanjut saja sini kita dihitung tebal plat dikurangi tebal penutup beton dikali lebar eh, diameter utamanya teman-teman. Oke, nah didapatkannya itu sekitar 124 mm. Nah selanjutnya itu kita akan menghitung momen lapangannya. Nah ini tuh rumusnya tuh MU atau tadi yang di sini nih hasil dari hitungan momen tumpul bebas dibagi lebar plat lebar lebar plat dikali diameter eh, ininya teman-teman dari sini nih diameter jadi tinggi efektifnya teman-teman. Nah, didapatkan sekitar 950 kilonewton atau sekitar 950 kilo 9 ya teman-teman segitu. Oke, sorry kalau agak rancu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rho-nya nih teman-teman. Nah, ini yang sangat krusial nih teman-teman. Nah, rho-nya tuh didapatkan 0,052 dan juga rho minimalnya tuh 0,058 dan rho max-nya tuh 0,242 teman-teman. Nah, ini tuh diinterpolasikan. Kenapa seperti ini teman-teman? Nah, teman-teman, jadi kita langsung saja ke halaman 62 nih teman-teman. Sorry, kita di buku yang ini kita ke halaman 62 teman-teman. Oke, nah bisa dilihat nih teman-teman. Nah tadi itu kan FC-nya tuh eh sorry sorry FC-nya tuh berapa teman-teman? Di sini tuh 240. Nah berarti rominnya tuh sorry rominnya tuh 0,058 bisa dilihat nih teman-teman 0,058 dan juga Romaxnya tuh kan tadi FC-nya tuh berapa teman-teman 15 ya kalau nggak salah tuh. Nah, kita cari dulu. FC-nya tuh kan tadi 15. Di sini tuh kan 0,242. Sesuai gak nih teman-teman? Nah, sesuai kan? Seperti yang disebutkan di soalnya tuh FC-nya tuh kan FC 15. Berarti di bawahnya tuh 0,242. Nah, lalu kenapa ini 0,052 row ini tuh? Jadi ini tuh harus lebih besar row ini tuh dari row min dan juga harus di bawah dari row max teman-teman. Nah, kenapa kita ngambil itu 0,052? Nah, seperti yang ketahui, jadi momen lapangannya itu kan yang diketahui 950 kilonewton. Nah, bisa dilihat dulu kita ke tabelnya dulu di halaman 66 nggak salah. Nah, ini kan kita didapatkannya tuh tuh, sorry, 900 tuh minimalnya tuh 0,049 dan juga 1000 tuh 0,055. Nah, kan 950 berada di antara 900 dan juga 1000 dari 0,049 dan juga 0,055. Dari itu di soal ini tuh diambilnya 0,052. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita perhitungannya tuh seperti ini nih teman-teman. Rho harus lebih kecil di Romin. Nah, dengan ketentuan rumusnya tuh Romin dikali BD dikali 10 pangkat 6. Nah,
0,058 tadi Romin dikali eh BD-nya tuh tadi berapa teman-teman? 10 itu bentar. Nah, 1,0 dikali 0,124 dikali 10,6 dapatkan sekitar 719 atau 7,2 cm. Nah, tapi teman-teman saya lupa memberitahu atau mungkin terlewat juga karena kenapa kita menggunakan Romin daripada Ro yang digunakan ini? Karena pada dasarnya tuh pada beton atau kolom ini tuh atau ini ya beton ini tuh tidak diperlukan tulangan teman-teman karena hasilnya tuh kan lebih kecil dari Romin teman-teman. Tapi lebih keamanan kita pakai tulangan saja teman-teman. Oke, nah selanjutnya tuh bagaimana cara kita menghitung tulangan pembagi atau tulangan pembantunya teman-teman. Nah, rumusnya tuh 0,25 dikali rumusnya tuh ini nih teman-teman 0,25 dikali B dikali H per 1000. B-nya tuh tadi apa namanya tuh B tuh ini lebar dari ininya betonnya. Nah, H tuh kan tadi tebal platnya teman-teman bagi 100. Nah, didapatkannya tuh segini nih teman-teman 375 mm. Oke, selanjutnya tuh kita bagaimana cara kita memilih tulangannya teman-teman. Jadi eh, bagaimana kita cara menghitungnya tuh dipilihnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, tulangan lapangan atau tulangan utamanya tuh tadi kan 719, maka dipilihnya tuh diameternya tuh 12 dengan jarak itu 150 milimeter atau 1,5 cm. Maka totalnya tuh 754 milimeter. Selanjutnya tulangan pembagi atau tulangan pembantunya tuh kan tadi didapatkan tuh 375, maka dipilihnya tuh dengan diameter 10 dengan jarak itu 200 milimeter atau 200 cm. Nah, totalnya tuh segini teman-teman. Nah, mungkin penjelasan atau contoh soal ini saya kurang bisa menjelaskan secara sepenuhnya, tapi kita sebagai mahasiswa atau saya sendiri masih belajar juga teman-teman. Oke, mungkin kalau ada kesalahan mohon maaf dan juga kurang lebihnya karena kita sama-sama manusia, kelebihan hanya milik Tuhan dan kekurangan hanya milik manusia. Oke. Nah, saya Andika Pratama, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.